Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita pada malam ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat sebagai hamba Allah yang diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah salat berjamaah. Semoga nikmat ini tetap selalu terpelihara hingga saat datang kematian menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula untuk keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita mengkaji tafsir Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat yang ke-67. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah dan ayat 67 tersebut, Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangan. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Ya. Al-munafiquna wal-munafiqatu, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Berarti bukan hanya laki-laki, juga perempuan. Ada yang memiliki sifat munafik. Sebagaimana iman pun dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat. Di dalam ayat banyak menyebutkan, yakni orang-orang mukmin baik laki ataupun perempuan. Mereka memiliki kesetaraan di dalam kedudukan, baik dalam amal soleh ataupun dalam amal keburukan. Maka selalu disandingkan keduanya.
Ini menandakan bahwa siapapun yang mengerjakan kebaikan, baik laki ataupun perempuan, di hadapan Allah memiliki kedudukan yang sama. Demikian pula baik laki ataupun perempuan, kalau dia melakukan kejahatan, dia memiliki kedudukan yang sama, tidak dibedakan. Sekalipun secara fisik beda, secara kodrat berbeda, tapi kedudukan di mata Allah, kedudukan di dalam din agama sama. Kemudian orang-orang munafik ini disifati dengan ba'duhum mim ba'd, sebagian yang lain dengan sebagian yang lain, mereka ini saling tolong menolong. Ba'duhum mim ba'din, antara mereka satu dengan yang lain memiliki karakter yang sama, bahkan mereka saling bahu membahu, tolong menolong. Kalau orang mukmin disifati dengan auliya'u ba'duhum auliya'u ba'din, itu kalau mukmin. Dalam surah yang sama pada ayat 71 Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum auliya'u ba'd. Apa kata Allah? Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya, sama. Kalau orang mukmin itu laki ataupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian sebagai penolong sebagian yang lain, maka demikian pula yaitu orang-orang munafik. Sekalipun tidak disebutkan kalimat aulia di situ, mereka saling bahu membahu, tolong menolong. Nah, tolong menolong dalam urusan apa? Kalau orang mukmin dalam ayat tersebut, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Apa katanya? Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar. Iya. Orang-orang mukmin laki perempuan itu di antara sikap, tutur kata, perbuatan itu orientasinya adalah orang munafik, menyelisih orang-orang mukmin. Kebalikannya, kalau orang mukmin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka orang munafik ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kalau orang mukmin mengajak yang baik, mencegah yang mungkar, maka orang munafik itu mengajak yang mungkar, mencegah yang baik. Nah, ini karakter yang Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa yakbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangannya, pelit, bakhil, dan mereka dendam kepada orang-orang mukmin. Ya, nanti kita akan baca tafsirnya. Sementara orang-orang mukmin tidak demikian. Mereka disifati dengan orang-orang yang selalu wa yuqimus shalah, menegakkan salat, kemudian wa yu'tunaz zakah, mereka menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulahu, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang munafik tidak, sebaliknya, yaitu wa yakbiduna aydiyahum,
nasullaha wa nasiyahum, kelak dia dilupakan oleh Allah karena mereka melupakan Allah. Seandainya orang munafik itu menegakkan salat, apa yang terjadi? Salat yang dilakukannya itu malas-malasan. Ciri orang-orang munafik begitu. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa surah 4 pada ayat yang ke-142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apa katanya? Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk salat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Iya. Orang munafik hendak menipu Allah, tapi Allah balas tipuannya. Kemudian diterangkan bagaimana perilaku mereka. Wa idza qamu ila sholati, apabila mereka diseru untuk menegakkan salat, qamu, mereka tegakkan, tapi kusala, itu dengan bermalas-malasan. Ada prasolat, ada indas sholat atau fis sholat. Kalau sebelum dia sholat karena dia malas, apa yang mereka lakukan? Disifati dengan malas itu berarti apa? Menunda-nunda sholatnya. Maka ketika sholat asar, ditunggu matahari itu sampai warnanya merah keemasan, baru dia sholat, itu pun dengan cepat-cepat. Kata Nabi SAW, buka Abu Dawud 413. Dari A'la bin Abdurrahman, dari A'la bin Abdurrahman, dia berkata, kami pernah masuk ke rumah Anas bin Malik setelah zuhur, lalu dia berdiri mengerjakan salat asar. Setelah selesai mengerjakan salat, kami teringat tentang kesegeraannya mengerjakan salat, atau beliau teringat, karena itu dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Itulah salat orang-orang munafik. Tilka salatul munafik. Kata Anas, itulah salatnya orang munafik. Bagaimana salatnya orang munafik itu? Itulah salat orang munafik. Salat orang munafik yaitu di antara mereka suka duduk-duduk mengundurkan waktu. Iya, yajlisu ahaduhum, salah seorang di antara mereka duduk-duduk hatta idza isfarrat asy-syamsu, lanjut, sehingga kalau matahari mulai menguning berada di antara dua tunduk setan, atau di atas dua tanduk setan mulai terbenam, baru berdiri lalu mematukan 4 kali. Dia tidak mengingat Allah dalam salatnya, melainkan hanya sedikit saja. Iya, Nabi menyebutkan 3 kali. Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiqin. Yajlisu ahaduhum, mereka duduk-duduk hatta idas farrat asyamsu, ketika matahari sudah berwarna kuning, fakanat baina qarnasy syaitan, di mana matahari itu sudah terletak di antara 2 tanduk setan. Qama, kemudian dia berdiri.
Fanaqara arba'an, dia mematuk 4 kali. Tuk 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 tuk. Maksudnya salatnya apa? Salatnya bagaimana? Cepat, itu maksudnya. Fanaqara arba'an, dia mematuk 4 kali. Tuk 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 tuk. Saking cepatnya seperti itu. Makanya Nabi mengatakan la yadhkurullaha illa qalila, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit, sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa 142 tadi. Nah ini, jadi kalaupun mereka menegakkan sholat, mereka mengerjakan sholat dengan cara seperti itu. Sebelum sholat ditunda, ketika sholat, sholatnya cepat. Saat sholat sedikit mengingat Allah, berarti dia melupakan Allah. Itulah maksudnya. Di dunia ini mereka melupakan Allah. Kenapa? Karena sedikitnya berzikir mengingat Allah. Kembali kepada surah At-Taubah. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din, mereka satu dengan yang lain saling menolong. Ya'muruna bil munkari, mereka mengajak kepada kemungkaran. Kemudian wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf? Sekarang kita baca tafsirnya. Silakan dari awal, pelan-pelan. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai pengingkaran terhadap orang-orang munafik yang sifat mereka itu berbeda dengan sifat orang yang beriman. Ketika orang-orang yang beriman memerintahkan berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, mereka orang-orang munafik itu ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum, memerintahkan kepada yang mungkar, mencegah dari yang ma'ruf, dan menggenggam tangan mereka, yakni dari melakukan infak di jalan Allah. Nasullah, mereka melupakan Allah. Menggenggam tangannya mereka itu pelit dari infak di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Sekalipun mereka bergelimang dengan harta dan kekayaan, CNAI nyambut gawe soro-soro, tikena wong diberikan kepada seseorang yang tidak membawa manfaat bagi dirinya, karena orientasinya dunia. Semua dihitung dengan apa? Profit. Nanti menguntungkan enggak? Makanya mereka diberikan oleh Allah kelapangan harta, diberikan harta yang banyak, bahkan anak-anak yang banyak. Tapi justru Allah akan menyiksa mereka dengan semua yang dimiliki itu, disiksa dengan hartanya dan anaknya. Nanti kita akan coba lihat di dalam surah yang sama pada ayat 85 tentang bagaimana Allah menyiksa mereka dengan harta dan anak-anaknya. Lanjut. Nasullah, mereka melupakan Allah, yakni melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, mereka melupakan Allah. Nasullaha, mereka melupakan Allah, yaitu melupakan zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Zikir yang dimaksud yakni yaitu mengingat Allah dengan ibadah. Di antaranya yaitu sholat. Zikir yang paling utama untuk mengingat Allah itu adalah sholat. Wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Mereka sedikit sekali mengingat Allah sekalipun mereka sholat, maka nanti di akhirat Allah akan melupakan dia, dilupakan oleh Allah tabaraka wa taala.
Bisa jadi akan seperti teman-teman mereka di kalangan orang-orang musyrik, di kalangan orang-orang kafir, karena Allah akan melupakan mereka juga. Gara-gara apa? Di dunia dia berpaling dari peringatan Allah. Kata Allah dalam surat Toha surah 20 pada ayat yang ke-124, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Apa katanya? Siapa yang berpaling dari peringatanku, mereka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Diberikan penghidupan yang sempit. Kalaupun hartanya banyak, hidupnya sempit. Diangkat keberkahannya, dan Allah nanti akan melupakannya, karena dia melupakan di dunia. Di akhirat dikumpulkan dia di padang mahsyar. Wa nahsyurum yaumal qiyamati a'ma. Apa katanya? Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka nanti di hari kiamat dia dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Akhirnya dia protes nanti di akhirat. Qala rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Apa katanya? Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal sungguh dahulu aku dapat melihat." Iya. Wahai Rabb, kenapa kau kumpulkan aku di tempat ini dalam keadaan buta, sementara dulu aku adalah orang yang melihat? Maka apa jawab Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Dia Allah berfirman, memang seperti itulah balasanmu. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau mengabaikannya. Begitu pula pada hari ini engkau diabaikan. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah ketika datang ayat-ayat Allah kepadamu, kau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikianlah hari ini kau dilupakan. Ini lebih dahsyat lagi ini. Bukan hanya Allah melupakan, tapi Allah menjadikan mereka menjadi orang buta. Kembali kepada surat At-Taubah, ya, yakni nasullaha fanasiyahum, karena mereka melupakan Allah, Allah melupakan mereka nanti di hari kiamat. Lanjut tafsir. Dan firman-Nya, fanasiyahum, maka Allah melupakan mereka, yakni memperlakukan mereka seperti perlakuan orang-orang yang melupakan mereka, seperti firman-Nya, al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Pada hari ini kami melupakan kalian sebagaimana kalian melupakan pertemuan kalian pada hari ini. Al-yawma nansakum kama nansakum liqa'a yaumikum hadza. Pada hari ini aku melupakan kalian sebagaimana kalian telah melupakan pertemuan denganku hari ini. Surah Al-Jathiyah ayat 34. Banyak ayat-ayat yang serupa dengan ini. Karena orang-orang munafik itu melupakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Melupakan secara khusus, yaitu melupakan ketika dia salat, dia tidak mengingat Allah. Salatnya hanya apa? Tampak zahir saja. Kalaupun dia beramal, amalnya pun demikian, tampak secara zahir saja, batinnya kosong karena tidak ada iman. Oleh karena itu para ulama mendefinisikan an-nifaqu
Munafik itu adalah izharul iman wa ibtanul kufri, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Menurut definisi Syekh Muhammad Shalih Fauzan bin Al-Fauzan, yakni an-nifaqu, nifaq atau kemunafikan itu izharul iman wal khairi, menampakkan keimanan dan kebaikan, wa ibtanul kufri wasyarri, akan tetapi dia menyembunyikan kekufuran dan kejahatan atau keburukan. Jadi sing ketok itu sing apik-apik tok, casingnya saja mukmin, mesine kok mesine ya dalamnya kafir. Inilah yang disebut dengan nifaq i'tiqadi. Nifaq ada dua, nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi inilah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, batal syahadatnya, karena hakikatnya mereka itu kafir. Dia hanya tampakkan keimanan. Maka di dalam surah khusus yang disebut surah Al-Munafiqun, yaitu surah yang ke-63, Allah Jalla Jalaluh berfirman, yaitu pada ayat yang ketiga, insyaallah Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana karakter dan sifat mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apa katanya? Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah. Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar utusannya. Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta. Ciri-ciri yang paling pokok dari orang munafik itu adalah kadzab, dusta. Bukan hanya secara verbal, secara lisan, tapi juga perbuatan. Maka definisi menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran, itu adalah hakikat kedustaan. Mendustai orang lain dengan perbuatan. Yang asli itu yang di dalam atau yang di luar? Hah? Yang asli, yang di dalam, yaitu kekufuran yang ada pada batinnya, itu yang asli. Cuman yang ditampakkan adalah apa? Keimanan. Dusta atau tidak ini? Dusta. Tidak harus dia mengucapkan sesuatu, perbuatannya saja sudah tampak. Cuman kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui, karena masalah batin itu hanya dia dan Allah yang tahu. Kalau di zaman Nabi kita tahu daftar orang-orang munafik ada di tangan sahabat yang memegang rahasia Nabi. Siapa sahabat itu? Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman, satu-satunya sahabat yang memegang rahasia Nabi. Siapa orang-orang munafik? Daftarnya semua tahu dia. Makanya dia disebut dengan ashabu sirrin Nabi, sahabat yang memegang rahasia Nabi. Makanya Abu Bakar, Umar merujuk kepada Hudzaifah, karena ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala orang munafik kalau mati tidak boleh disolati. Umar lihat dulu Hudzaifah sholat enggak. Kalau dia mensolati jenazah, mukmin ini.
Kalau Hudzaifah nggak nyolati jenazah, munafik ini. Umar nggak ikut sholat. Rujukannya Hudzaifah, karena dia dipercaya Nabi memegang rahasia. Nah, zaman saya ini sapa sing ngeru munafik apa gak? Maksudnya munafik yang tulen, munafik yang i'tiqad. Kalau munafik yang amali, yang belum sampai keluar dari Islam, belum kategori murtad, tapi banyak melakukan perbuatan ciri-ciri munafik, kadang bujuk, kadang jujur, berarti perbuatan ini munafik sih dilakoni. Kadang amanah, kadang khianat, kadang ingkar janji, kadang menepati janji. Itu kan diantara sifat-sifat nifak. Kalau itu sudah berkumpul dan menjadi sebuah habit, bisa masuk kategori murni dia munafik tulen. Berarti memang sudah betul-betul merasuk dalam jiwanya. Kalau nifak amali itu bisa tampak dari perbuatan, contoh sholatnya. Munafik itu paling berat sholat subuh dan sholat isya. Ciri munafik itu. Tapi nggak boleh ketika ada orang gak sholat jamaah isya langsung divonis munafik, itu nggak boleh. Itu perbuatan orang-orang munafik. Makanya ada nifak i'tiqad, ada amali. Nah itu termasuk nifak amali, mengumpulkan perbuatan orang-orang munafik. Kalau sudah lengkap dan menjadi habit, kebiasaan, nanti bisa masuk kepada nifak i'tiqadi. Ya manusia kan kadang gitu, Isa kanang masjid males, nate napa mboten? Halo, ngaku kanang masjid aras-arasen kuareken mari buka, alasane mari buka rek poso. Subuh ya ngono, awak remek ya kan, kadang masjid. Tapi kan jarang, yang seringnya ke masjid. Tapi kalau sudah malas, sudah nggak ketemu di masjid isya dan subuh, nah itu bisa masuk kepada kategori nifak i'tiqadi. Baik, lanjut tafsirnya. Innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Ya, orang munafik itu fasik. Fusuk atau fasik itu adalah orang yang banyak melanggar aturan syariat. Dia tahu hukum tapi dilanggar, tahu baik tidak dikerjakan, tahu buruk malah dikerjakan. Itu fasik. Nah, fasik ini diantara sifatnya, ngerti yang hak tapi dia tidak kerjakan, ngerti yang batil tapi justru dia lakukan, itu fasik. Kemudian lanjut, yakni keluar dari jalan yang benar dan masuk ke jalan kesesatan. Firman-Nya, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam. Allah mengancam kepada orang-orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, dan orang kafir ke dalam neraka jahanam, yakni atas perbuatan yang telah mereka lakukan. baik. Jadi yang pertama tadi sifatnya kadzab, dusta. Yang kedua, suka sumpah palsu untuk melindungi diri. Berani dia bersumpah menyebut atas nama Allah, dan dia berlindung dengan sumpahnya itu. Makanya pada ayat yang kedua surah Al-Munafikun, Allah katakan ittakhadu aymanahum junnatan
fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Apa katanya? Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Sesungguhnya apa yang selalu mereka kerjakan itu sangatlah buruk. Ittakhadhu aimanahum, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka junnatan, sebagai perisai. Maka orang-orang munafik yang pada perang Tabuk datang kepada Rasulullah, mereka bersumpah, sumpah, wallahi, demi Allah aku tadi itu hanya bersenda gurau, aku hanya main-main, aku tidak sungguh-sungguh wahai Rasul. Padahal dia telah mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Rasulullah. Dia katakan bahwa orang-orang yang ikut perang Tabuk ini, para qori pembaca Al-Quran ini, adalah orang yang banyak makan dan banyak bicara, kalau ngomong dusta, dan kalau ada musuh dia penakut. Ucapan ini terdengar Rasulullah. Dia mengatakan kalimat itu terhadap orang-orang mukmin. Sungguh tuduhan yang keji. Akhirnya dia datang kepada Rasul, entah karena dia dipanggil atau ada yang mengadukan. Dia datang dan mengatakan, innama kunna nakhudu, sesungguhnya aku hanya bermain-main wahai Rasul. Wa nal'ab, aku hanya bersenda gurau. Maka Rasulullah SAW membaca ayat surah At-Taubah ayat 65. Buka ayat 65, tafsirnya. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Apa katanya? Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab. Apa jawabnya? Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Innama kunna nakhudu wa nal'ab, aku hanya bersenda gurau dan main-main. Apa kata Nabi? Katakanlah, apakah dengan Allah, Abillah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, dan Rasulnya, wa rasulihi, dan Rasul utusannya, kamu selalu berolok-olok. kuntum tastahzi'un, kau berolok-olok. Ini ciri mereka, berolok-olok, mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok ayat, mengolok-olok sunnah Rasulullah. Namanya istihza. Istihza itu mengolok-olok. Makanya kalau mereka ditanya oleh teman-teman sesama munafiknya atau sama-sama kafirnya, kenapa sih kamu kumpul sama orang mukmin? Aku di sana itu bikin onar, mengolok-olok mereka. Al-Baqarah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dia berbuka dua. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, dia mengatakan amanna, aku beriman, kami beriman. Ayat berapa ini? 14 atau 15? 14. 14, silakan.
Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Amanna, kami beriman. Bocok enggak? Bocok, bohong dia. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apa katanya? Akan tapi apabila mereka menyendiri dengan setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Aku iki bolomu, asline iki bolomu. Ya. Kalau mereka bertemu dengan komunitasnya, konco-koncone, sesama munafik atau bahkan orang-orang kafir, karena orang kafir itu lebih dekat kepada orang munafik itu lebih dekat dengan orang kafir. Ketemu dengan kroni mereka, dia mengatakan inna ma'akum, aku iki bolomu rek. Lah terus apa kon rono mau nang orang mukmin? Innama nahnu mustahzi'un. Apa katanya? Kami hanya mengolok-olok. Kami kesana itu mengolok-olok mereka, mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok sunnah Rasulullah, mengolok-olok orang mukmin, bikin onar dia, menyebarkan keraguan-raguan, menyebarkan fitnah, menyebarkan subhat. Itu pekerjaan orang munafik begitu. Nek gombol mbek wong mukmin itu bikin masalah, menyebarkan keraguan, subhat dan sebagainya. Kembali ke At-Taubah tadi, ketika ditanya kenapa kau seperti itu, Yang ayat berapa? yang tadi 65. iya, katakan Muhammad kepada mereka, abillah, apakah kepada Allah, dengan Allah, wa ayati, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasul utusannya, kuntum tastahzi'un, kau berolok-olok, tastahzi'un, sama seperti Al-Baqarah tadi. Makanya perbuatan mereka itu apa? Hobi mereka istihza, mengolok-olok ayat, mengolok-olok sunnah, mengolok-olok Allah, mengolok-olok agama, mengolok orang-orang mukmin. Biyen ganteng iku, sak ceke ngaji delok nrungsep, jenggote semrawut kabeh, mengolok-olok nggak? Mengolok-olok, mengolok-olok. Biyen keren iku, sak mari ngaji delok celonoe, mengolok-olok apa itu? Mengolok-olok apa kalau seperti itu? Biyen ayu iku keren, mantan Miss nek Mojokerto iki apa? Cak Daning lak Surabaya. Mojokerto apa? Ning Gung. Cak padha. Iku mantan Ning Mojokerto. Biyen wayu, deloken mari ngaji, brukut. Gak ketok wonge, mek ketok apa e? Motone tok kaya istihza, mengolok-olok agama. Walaupun guyonan nggak boleh, gak cak sepurane guyon. Tidak diterima sama sekali. Ucapan bahwa saya itu hanya main-main, saya hanya guyon, sepurane cak aku gak temenan, tidak diterima kalau yang dibicarakan itu agama. Lanjutkan. Tidak usah kamu minta maaf. La ta'tadiru, tidak usah kau minta maaf. Kenapa? Karena kamu telah kafir sesudah beriman. Iya, qad kafartum ba'da imanikum. Kau telah kafir sesudah beriman, kata Nabi. Kalau Nabi sudah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum, kau telah kafir sesudah beriman, berarti dia telah murtad, keluar dari Islam. Ini bukan perkara remeh ini. Padahal orang-orang munafik itu mengatakan apa? Saat perang Tabuk, silakan baca tafsirnya. Abi Misyar al-Madini berkata dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi,
dan lain-lain mereka berkata. Seseorang dari kaum munafik berkata, Apa katanya? aku tidak melihat para qari kita, melainkan mereka adalah orang-orang yang paling banyak makannya. Aku tidak melihat para qari pembaca Al-Quran kita, melainkan mereka adalah orang yang banyak makan. Terus, Paling dusta bicaranya, kalau bicara dusta, gedak, brus. Ini ucapan orang munafik, dilontarkan sebagai tuduhan kepada orang mukmin. Kalau ada musuh, lanjut. dan paling penakut ketika berhadapan dengan musuh. Kalau ada musuh, goci, melayu, ngembut, singidan. Terus, Maka perkara ini diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang bersangkutan datang kepada beliau, dan saat itu telah berangkat dengan mengendarai untanya. saat itu Rasulullah berada di atas kendaraannya. Orang ini mencegah Rasulullah berangkat. Pedang Rasulullah dipegangi. Rasul di atas kendaraan, dia di bawah. Dipegangi pedang Rasulullah supaya nggak berangkat. Dan mengatakan apa? Ia berkata, ya Rasulullah, saat itu kami hanya bermain-main. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, apakah dengan Allah, Qul abillah ayat-ayatnya wa ayati dan Rasulnya wa rasulihi kamu selalu berolok-olok. kuntum tastahzi'un, kau berolok-olok. Terus, Tidak usah kamu minta maaf. la ta'tadiru, tidak perlu kau minta maaf. Karena, Kenapa? karena kamu telah kafir sudah beriman. Qad kafartum ba'da imanikum, kau telah kafir sesudah beriman. Hati-hati. Dan inilah perbuatan orang-orang munafik yang sudah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kembali kepada surah Al-Munafikun, perhatikan itu pada ayat ketiga. Ayat kedua tadi ya, ittakhadu aymanahum junnatan, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Dia bersumpah di hadapan Nabi itu, sumpah wahai Nabi, saya tidak sungguh-sungguh, saya hanya main-main. Gak diterima sama Nabi. Sekalipun dia bersumpah. Ciri ketiga, fasaddu an sabilillah, maka dia suka mencegah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Gak seneng delok wong ngaji. Apa kon ngaji rono? Hati-hati. Iku kelompok garis keras itu. Kelompok radikal. Hati-hati kon ngaji nang kono iku aliran sesat. Iku kelompok Wahabi. Loon wonge modele. Wahabi itu cedek mbek Yahudi. Ini yang ditebarkan kepada kaum muslimin, mencegah orang untuk mendapatkan ilmu. Padahal yang ngomong itu belum pernah hadir di kajiannya. Nabi sudah berbicara ke sana kemari bahwa apa yang disampaikan itu adalah kesesatan. Mana kesesatan? Semua dengan dalil, ada Quran, ada sunnah, dan tidak eksklusif. Monggo yang mau datang, tidak harus daftar, baiat dulu, kemudian ngajinya khusus tersembunyi, nggak ada. Silakan datang ke majelis-majelis ilmu yang di situ diajarkan qala Allah wa qala Rasulullah, mengajarkan bagaimana cara beragama mengikuti metode para sahabat, karena dia adalah generasi terbaik umat. Nggak ada yang disembunyikan. Tapi mereka sudah menebarkan isu-isu negatif. Stigma-stigma yang rusak dan negatif itu sudah dibangun, ditebarkan kepada kaum muslimin. Mereka mencegah manusia dari jalan Allah. Bangun masjid gak gampang.
diumet-umet no, dipersulit. Ya, itu mencegah manusia dari jalan Allah. Kalaupun mau berhasil, nggak boleh dinamakan masjid. Paling banter apa? Dijenengi apa? Musola. Takut kalau manusia datang di tempat itu lantas dia mendapatkan hidayah. Ketika manusia dapat hidayah, akan membungkak bobrok mereka, di mana mereka banyak membodohi umat. Bagaimana umat ini menjadi bodoh, tidak ditunjukkan yang sebenarnya. Wis sing penting kon melo aku, tak jamin surga. Wis melo aku ae, jok kuatir. Aku iku duwe nasab sampai rasul. Dijamin surga. Kon nek melo aku tak jamin surga. Dikasih itu tadi angin surga, me angin itu ya. Kemudian innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan itu. Pada ayat ketiga surah Al-Munafiqun, dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim wa hum la yafqahun. Apa katanya? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian kafir. Dia kafir sesudah itu. Karena dia telah beriman kemudian kafir, apa yang Allah lakukan? Maka hati mereka dikunci sehingga tidak dapat mengerti. Fatubi'a ala qulubihim, dikunci mati hatinya. Wa hum la yafqahun, mereka tidak pernah bisa faham. Untuk menek ditelokno ustad biasa, celokno syekh sing ilmune sondol langit, bahasanya begitu. Beri dia hujah, nggak akan bisa. Kalau sudah hati sudah diapakan? Dikunci mati, digembok, kuncinya diapakno? Dilas dhisik ya kan, wis digembok dilas, kunci dibuat nang laut ya, nggak iso buka. Bahasanya seperti itu. Fatubi ala qulubihim, hati mereka dikunci mati sehingga mereka tidak akan pernah bisa faham. Dengan hujah apapun nggak paham, karena memang sudah ditutup hatinya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka surah At-Taubah ayat 67 itu hanya sebagian dari perbuatan orang-orang munafik. Artinya secara personal orang munafik itu sudah memiliki karakter, apalagi ketemu sesama mereka. Munafik ketemu munafik, munafik laki ketemu munafik perempuan. Ba'dhum, mereka sebagian yang satu saling bantu membantu dengan yang lain, tambah besar kekuatannya. Tapi Allah menjanjikan kepada mereka, yakni azab yang pedih, dikumpulkan kelak bersama orang-orang kafir dan musyrik. Wallahu a'lam. Sudah masuk, silakan azan dulu.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik, laki-laki ataupun perempuan, dengan 3 ancaman dalam surah Taubah ayat 68. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Apa katanya? Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Ya. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar. Allah mengancam orang munafik laki, perempuan dan orang kafir dengan apa? Nara jahannam. Jahannam itu neraka. Tapi kalau naru jahannam disematkan kata nar di situ, berarti dia akan masuk pintu khusus yang bernama jahannam. Neraka itu jahannam sebutannya. Jahannam atau neraka itu punya 7 pintu. 7 pintu itu, pertama jahannam namanya, 2 ladha, 3 hutoma, 4 sakor, 5 hawiyah, 6 sa'ir, 7 jahim. 7 pintu neraka. Nah, disebutkan di sini diancam dengan jahanam atau neraka masuk dalam pintu yang bernama jahanam. Padha mbek desa, jenenge desa iku didadekno jenenge kecamatan. Contoh kecamatan Waru, desane akeh. Salah situ desane jenenge Waru. Jenenge jahanam, neraka, duwe pintu 7. Salah siji lawang pintunya adalah bernama jahanam. Naru jahannam, masuk ke dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, dia dilaknat, wala'anahumullah, dilaknat oleh Allah. Apa yang dimaksud laknat di sini? Laknat itu diputus dari rahmat. Makanya hati-hati kalau orang dapat laknat itu akan diputus dari rahmat, susah mendapatkan hidayah. Maka seorang istri yang mendapatkan laknat dari Allah susah untuk diberitahu, angel dituturi. Gara-gara apa? Dia dapat laknat dari Allah karena dia menyakiti hati suaminya. Maka kalau dia dapat laknat dari Allah, susah diberi pelajaran, susah diberi nasihat. Makanya Allah berulang kali apa? Memerintahkan para suami untuk apa? Memaafkan istrinya supaya dia terlepas dari laknat. Salah satu contoh wanita yang tidak mau memenuhi panggilan suami
ke tempat tidur, dia dilaknat sampai suaminya ridho, sampai suaminya memaafkan. Kalau sudah memaafkan, merelakan, lepas itu laknatnya, maka dia terbuka, gampang untuk menerima nasihat. Ini diulang-ulang dalam Al-Quran. Diperintah memaafkan, diperintah untuk tidak memarahi, diperintah untuk apa? Memberikan, yaitu memintakan ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, orang munafik ini dilaknat, berarti diputus dari rahmat, ditutup dari hidayah. Makanya hatinya dikunci mati oleh Allah. Wahum la yafqahun, mereka tidak akan bisa memahami. Hasbuhum hiya hasbuhum, maka Jahannam itulah tempat kembali mereka. Walahum adabum mukim, ditambah ketiga dia mendapatkan adab di akhirat, tapi juga adab ketika di dunia. Diadab dengan apa dia? Dengan harta-harta mereka yang mereka miliki. Di dalam surah At-Taubah, yaitu pada ayat yang ke 85, wala tu'jibaka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazaqa anfusuhum wa hum kafirun. Apa katanya? Janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Ya, sesungguhnya dengan sebab harta dan anak itu Allah berkehendak untuk menyiksa mereka di dunia dan membiarkan nyawa mereka melayang dalam keadaan kafir. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, jangan sampai harta-harta mereka dan anak-anak mereka membuat kalian takjub. Janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Lihat di surat Al-Munafikun ayat yang ke-64, ya. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamahum, apa katanya? Jika kalian melihat mereka, apa katanya? Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Ayat 4. Ayat 4. Langsung ya. Oh, nanti. Bentar. Apabila engkau melihat mereka, tubuhnya mengagumkanmu. Iya. Idza ra'aitahum, jika kalian melihat mereka, tu'jibuka ajsamahum, kalian kagum terhadap tubuh-tubuh mereka, gagah, ganteng, gagah. Ya. Jika mereka bertutur kata, engkau mendengarkan tutur katanya dengan seksama karena kefasihannya. Jadi ujung ayat ini relevan dengan At-Taubah ayat 85. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamahum, kau kagum terhadap fisik-fisik mereka. Fitness rek, nge-gym, manganane ae gak sembarangan, ya, karena mengutamakan jasmania, mengutamakan materi. Kembali ke At-Taubah,
Makanya Allah peringatkan, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Apa katanya? Jangan harta dan benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Takjub kalian dengan mereka. Padahal apa kata Allah? Yang mana? At-Taubah 85. Innama yuridullahu, sesungguhnya Allah hendak ayyu'adzibahum biha, hendak menyiksa mereka dengan harta-harta mereka dan anak-anak mereka fit dunya, di dunia ini. Jadi dunia ini akeh iku bakal digawe alat menyiksa mereka. Anak-anaknya juga begitu. Wa tazaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan agar nyawa mereka nanti terakhir saat kematian mereka mati dalam keadaan kafir. Wal iyadu billah. Yang kita pelajari pada malam ini adalah sebagai otokritik buat kita. Karena tidak ada yang bisa menjamin diri kita terbebas dari sifat munafik. Kita pelajari untuk diketahui agar jangan sampai terjerumus kepada sifat munafik yang sudah kita ketahui ciri-cirinya. Di surat Al-Baqarah mulai dari ayat 8 sampai ayat 20. Di dalam surat At-Taubah banyak disebut ciri-ciri munafik. 100 ayat pertama ciri munafik dan kafir. Dalam surat Al-Munafikun khusus namanya surat ke orang-orang munafik, lengkap mulai dari ayat 1 sampai terakhir. Jangankan kita, para sahabat saja mereka itu takut Pak terjangkit sifat munafik. Makanya Abu Bakar, Umar tanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah kau melihat dalam diriku terdapat sifat nifaq? Enggak wahai Umar. Iku sahabat Nabi Pak takut kena sifat munafik, apalagi kita. Nah kita harus mengetahui tentang kejahatan dan keburukan sifat nifaq ini agar kita dihindarkan darinya. Wallahu a'lam. Mungkin ini pembahasan kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Monggo silakan. Online, silakan. Bismillah. Afwan Ustaz, Anda izin bertanya, bagaimana jika kita mempunyai suami dengan tanda-tanda orang munafik? Apakah berdampak pada kehidupan istri dan anaknya? Apa boleh istri minta hulu? Kolak hulu ay. Ya nanti dulu, jangan keburu-buru. Berdoa sama Allah. Ya. Selama suami itu masih menegakkan sholat, jangan gegabah untuk minta hulu. Berarti dia masih punya peluang besar untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Ini yang paling utama itu sholat. Karena jaminan dari Allah itu dalam surah Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Apa katanya? Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaan daripada ibadat-ibadat yang lainnya.
dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya. Digaris bawahi dalam ayat ini yaitu kalimat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih punya suami, dia menegakkan salat, fa insyaallah Allah akan pelihara dia dari berbuat keji, dan Allah pelihara dia dari berbuat mungkar. Maka jangan gegabah, ojo gerusa, syukuri, motivasi, bantu dia untuk tetap menegakkan sholat meskipun tidak seperti yang diharapkan. Aku itu kepingin duwe bojo sing soleh Ustaz, nek ngomong gak kasar Ustaz, nek turu gak bengi-bengi. Bojoku iki hobine melekan, ate nek melekan iku main game PS, tumbuh oleh totok mbek anake, misalnya begitu. Sabar. Kadang-kadang yang tak delok HP-ne ana jenenge wong wedok. Sabar. Selagi dia masih menegakkan apa? Salat. Salatnya bagaimana, Bu? Ya alhamdulillah salatnya lengkap 5 waktu. Tapi kadang-kadang subuh nek males iku gak gelem nang masjid. Tapi nek ana pengajian, ana sarapane teko. Gimana kira-kira? Jadi hulu? Jangan. Ya kan? Kecuali kalau sudah belas nggak sholat, itu sudah garis demarkasi, garis merahnya ya di situ. Nek wis belas nggak sholat, tafadhol, karena hakikatnya dia sudah kafir. Kata Nabi, Muslim nomor 63, dari Jabir radhiyallahu an, katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya tali penghubung antara seorang dengan kesyirikan dan kafir ialah meninggalkan salat. Iya. Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Garis pembatas, garis demarkasi antara seorang mukmin dan orang yang kafir atau musyrik yaitu meninggalkan sholat. Ibu nggih, jeng sing takok ojo gampang-gampang jaluk khulu, donga jaluk sama Allah. Makanya jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada siapa? Allah. Berharap kepada Allah. Ya Allah, kula niki pengen duwe garwa dadi wong sing saleh. Mintanya sama Allah. Jangan datang ke suami, minta ke suami. Ya, aku kula pengen ya sampean ku dadi wong apik, dadi wong sing saleh. Enggak perlu. Salah alamat, siap akan kecewa. Jangan minta kepada makhluk. Jangan berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah. Tangi bengi salat tahajud, donga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wis iku dititir terus. Ditambah kita semakin baik kepada beliau, semakin baik pelayanannya, semakin baik
sikapnya, semakin baik tutur katanya. Wong lanang senajan blunak, wong wedok gak bakal ditakoki, tidak akan diminta tanggung jawab. Urusan dia sama siapa? Laki-laki kalau bejat, urusan dia sama siapa? Allah. Ibu tetap bisa masuk surga sendiri. Makanya bukan surga nunut, neraka katut, jangan. Sing bener surga nunut, neraka budalo dhewe ya. Aku gak gelem. Ya. Kelakuanmu wis tanggung jawabmu dhewe. Nek surga aku melok nunut. Kenapa? Engkau adalah sarana untuk aku mendapatkan surga. Biar kau berbuat apapun, yang penting aku menunaikan kewajibanku. Seandainya aku tidak mendapatkan hakku, aku minta hakku kepada Allah. Nah itu garis batasnya apa? Salat. Terus masih ngelakoni apa wae? Kurang apik menurut ibu, tapi tetap sholat 5 waktu. Sudah, bersabar. Insya Allah nanti pada suatu saat, mungkin barangkali dia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Mungkin di saat kita masih hidup, atau ngenteni jenengan mati, iya kan? Bisa jadi kan? Yang penting kan dia apa? Dia mendapatkan hidayah. Dan kalau dia dapat hidayah, nanti akan disimpulkan, kau nok wong wedok koyok bojoku, tak larani, ya kan? Aku ngelakoni opo ae, wonge sabar, gak ono koyok bojoku, tetep bertahan. Saiki aku sadar, tiba gak ono wong wedok sehebat istriku. Oh ya kan? Padahal ya kan kendane akeh ya, hilang kabeh. Kenapa? Karena kesabaran seorang istri, dia tetap bertahan, tapi bertahannya berdasarkan syariat apa? Selama suaminya menegakkan sholat. Nek wis gak negakno sholat, silakan buat ultimatum, terserah, deadline-nya terserah. Karena apa? Karena seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan orang kafir. Kalau dia awalnya beriman kemudian dia kafir, harus dikeluarkan dari penguasaan orang-orang kafir. Dan orang yang meninggalkan sholat sama sekali dan mengkufuri keberadaan sholat, berarti dia kafir secara total. Sudah. Baik, kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.